Mereka meneliti naskah-naskah kuno, ya, ribuan naskah-naskah kuno, kitab Injil Kristen ini. Hasil penelitian mereka diseminarkan, hasil seminarnya dibukukan. Nah, bukunya berjudul The Five Gospels, 5 kitab Injil. Loh, tadi katanya 4, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kok disebut 5 kitab Injil? Satunya mana? Nah, satunya dipakai perbandingan oleh 76 pakar kitab suci Kristen ini, yaitu Injil yang dilarang dibaca Kristen, yakni Injil Thomas. Jadi Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan Thomas. Nah, Thomas ini nggak boleh dibaca oleh orang Kristen, iya, karena dianggap kitab yang tidak sahih menurut mereka. Istilah mereka adalah apokrip, kitab apokrip. Apokrip itu bahasa Inggrisnya adalah hidden from people, disembunyikan dari manusia. Loh, apakah banyak kitab Injil yang tidak boleh dibaca? Banyak. Ada Injil Thomas yang tadi kami sebutkan, ada Injil Barnabas, Injil Bartolomeus, Injil Fayum, Injil Maria, Injil Yudas, ya, Iskariot, dan lain-lain. Nah, menurut pernyataan dari 76 pakar kitab suci Kristen yang tergabung dalam lembaga penelitian Kristen ini yang bernama Jesus Seminar, mereka menyatakan 82% yang artinya begini, 82% ayat-ayat yang tertulis dalam kitab-kitab Injil, ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu 82% yang itu katanya berasal dari Yesus, ternyata tidak pernah diucapkan dan diperbuat oleh Yesus. 22% the word described of Jesus, actually didn't spoken by Jesus. Nah, dari sinilah kita tahu bahwa menurut pengakuan umat Kristen sendiri, tokoh-tokoh Kristen, kitab sucinya orang Kristen itu 82% bukan ucapan Yesus. Lah, terus karya siapa? Yaitu karyanya orang-orang Kristen sendiri. Oleh karena itulah kita ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi aidihim summa yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi samanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aidihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Maka kecelakaan yang besar bagi orang-orang yang menulis kitabnya dengan tangan-tangan mereka sendiri. Pengertiannya yaitu itu tulisan-tulisan hasil ide mereka sendiri, yang kemudian mereka mengatakan hadza min indillah, ini adalah firman Allah. Maka kecelakaan yang besar akibat tulisan-tulisan mereka itu, dan kecelakaan yang besar dari apa yang mereka perbuat. Nah, apa yang dinyatakan oleh Allah dibuktikan oleh umat Kristen sendiri.
juga dibuktikan oleh orang-orang Yahudi. Ya, umat Islam ya ngapain itu meneliti kitabnya orang lain, apalagi hampir seluruh umat Islam di Indonesia ini, jangankan kitabnya orang lain, kitab sucinya sendiri yaitu Al-Quran yo jarang dipahami. Jadi apa yang dinyatakan oleh Allah pada Al-Quran bahwa Taurat dan Injil telah dirusak oleh mereka sendiri, nama baiknya kesucian kitab suci dirusak oleh mereka, terbukti. Bahkan sebagai contoh ayat-ayat ya, bukti itu adalah buatan manusia sendiri. Saya sekarang lagi menantang seluruh pendeta di dunia, pendeta Kristen. Maaf, ini sudah selesai sebenarnya ya, 5:30. Tadi saya tambah sedikit, soalnya tadi belum itu. Buktinya adalah di Injil, di bagian awal Injil Yohanes disebutkan pada mulanya adalah firman, firman itu adalah firman bersama dengan Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan. Kemudian firman menjadi manusia yaitu Yesus. Berarti firman adalah Allah menurut mereka, dan firman telah menjadi manusia, berarti ya firman menjadi manusia yaitu Yesus, berarti Yesus adalah Allah. Kan gitu. Dinyatakan oleh Allah surat Al-Baqarah, surat Al-Maidah ayat 72, laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang yang menyatakan bahwa Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Sekarang saya tantang seluruh pendeta sedunia, ternyata memang nggak bisa jawab. Kalau memang Yesus itu firman Allah dan Yesus adalah Allah, berarti ucapan Yesus adalah firman. Saya tanya, tolong tunjukkan catatan ucapan Nabi Isa sejak usia 1 tahun sampai usia 30 tahun. Kalau bisa menunjukkan, saya akan masuk Kristen. Tapi kalau tidak bisa menunjukkan, tutup mulut Anda, karena Anda telah melakukan kebohongan publik untuk menyatakan bahwa Yesus adalah Allah dan Allah adalah Yesus. Itu adalah kebohongan ya. Dan kemudian ajaran ketuhanan Trinitas, Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Roh Kudus, itu adalah tambahan baru ditulis pada tahun 1522 ya.